Statistika itu apa sih? Nah, kita bahas dulu ya. Empat hal yang akan dibahas hari ini itu adalah satu, statistics, science and observation, data structures, research methods and statistics, variables and measurement, dan yang terakhir statistical notation. Apa itu? Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama dulu, statistics, science, dan observation ya, observasi. Nah, mungkin banyak yang bertanya-tanya ya, sebenarnya statistika itu untuk apa sih dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Sebenarnya banyak hal yang kita lakukan, kita ketahui, dan yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari itu sebenarnya adalah hasil dari statistika. Nah, misalnya contoh ini, Garfield lagi nonton ramalan cuaca. Ya, ramalan cuaca itu sebenarnya juga adalah hasil dari olah data statistika. Misalnya, kondisi awan seperti yang ada ya, awan yang begini, ini kemungkinannya itu hujan. Ya. Oh, yang awan seperti ini itu kemungkinan badai. Nah, itu diambil datanya, dicatat. Awan seperti ini, itu kemudian apa yang terjadi, awan yang seperti ini, apa yang terjadi, begitu. Ya, itu adalah hasil dari pengumpulan data, kemudian mengolah, dan itu adalah statistika. Berapa peluangnya kalau awan seperti ini itu tidak hujan, tapi terang benderang, cerah, gitu ya. Itu juga. Oke. Nah, ini juga ya. Ada yang suka minum kopi di sini? Kalau ada yang suka minum kopi yang seperti apa yang disukai? Yang warnanya kayak apa? Yang A, B, C, D, E, F. yang F. Suka yang kayak apa? F, Bu. F yang black gini? Wow, hebat. Kelihatannya kalau yang F ini kan apa kesannya? Pahit gitu ya. Kental gitu ya. Nggak ada rasa susu-susunya gitu ya. Coklat gitu. Nah, ini juga menggambarkan jadi ya dari data, oh warna yang seperti ini menunjukkan kalau kopinya begini. Itu kan data statistik sebenarnya kita kumpulkan sehari-hari berdasarkan pengalaman kita ya. Oh kalau warnanya seperti ini kemungkinan nih ada banyak susunya nih. Misalnya yang warna apa? Yang warna A ya. Oh ini kemungkinan ada banyak susu atau creamer nih. Ya, itu pengalaman kita. Ya, jadi kita sebetulnya tanpa sadar juga menggunakan data itu berdasarkan pengalaman. Yang kayak begini nih adalah itu pengalaman itu adalah data yang kita kumpulkan. Kemudian kita interpretasi. Ya. Yang suka A mungkin biasanya suka yang rasa manis gitu kan ya. Oke, kita lanjut ya. Apa itu statistika? Nah, statistika itu adalah sebetulnya prosedur matematika untuk mengorganisir. Jadi prosedurnya. Jadi kayak tadi kita ngumpulin data, tapi datanya itu harus sistematis. Dikumpulkan dengan cara yang baik. Itu prosedur yang kita maksud di sini. Untuk mengorganisir, menyimpulkan, dan menginterpretasi. Jadi kayak tadi ya, ngumpulin data tentang warna kopi, kemudian kita kelompokkan jadi 6 tipe, kemudian kita simpulkan, oh yang manis tuh yang paling manis, ini yang paling pahit ini, kemudian kita interpretasi. Ya, jadi kalau warnanya semakin hitam, dia peluangnya semakin pahit gitu. Ya, itu interpretasi. Bedanya apa statistika atau statistik? Kalau statistika itu ilmunya, ya. Ilmunya, kalau statistik itu angkanya atau bilangannya. Jadi kita lagi ngomongin apa? Kita lagi ngomongin statistika karena kita lagi ngomongin ilmunya. Ya. Nah, ini contoh penggunaan statistika
dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ada 10 ya. Yang pertama itu membuat prediksi. Jadi kalau kita dapat kopi yang warnanya kayak gini, prediksi, oh ini rasanya kemungkinan manis atau agak manis, agak pahit atau pahit banget. Kemudian menguji, ya, menguji. Kita uji. Ujinya juga harus sistematis, ya, kita uji. Ada untuk forecast, ini kayak tadi ya, weather forecast itu ramalan cuaca. Terus kita bisa membuat persiapan, ya, persiapan. Oh, kalau awannya kayak gini, kayaknya nanti akan hujan. Jadi kita bisa membuat persiapan bawa payung. Ya. Oh, ini akan badai nih. Berarti kita harus mengumpulkan persediaan makanan. Membuat prediksi, ya. Oh, karena ya sekarang mungkin apa ya, lagi rame dengan vaksin ya. Oh, orang yang sudah divaksin maka dalam beberapa hari dia akan begini, kabarnya ngantuk. Ya oke, habis divaksin ngantuk. Nah, itu prediksi. Political, itu juga ya yang bulan lalu kita ada pilkada, apa yang terjadi, ya biasanya ada quick count. Quick count itu adalah menggunakan prinsip statistika. Jadi kita mengambil data, ya sampel dari berbagai tempat dengan secara sistematis, kemudian kita hitung dengan cepat, itu adalah quick count. Datanya kayak bisa pasti, bisa benar, bisa keliru, tapi biasanya kalau ambil datanya benar, kekeliruannya itu tipis. Ya. Makanya kenapa quick count itu tidak sama persis? Ya benar, pasti tidak sama persis, ya. Karena itu adalah sampel, pasti ada errornya. Kemudian insurance, data asuransi. Asuransi itu kenapa kalau bayar premi, kalau Anda ikut asuransi jiwa, Anda masih muda, preminya biasanya lebih murah ketimbang kalau Anda sudah lebih tua. Karena peluangnya Anda tidak meninggal, ya itu masih kecil kalau Anda masih muda. Tapi kalau sudah tua, peluangnya meninggal dalam waktu dekat itu lebih besar. Itu semua data. Kemudian consumer ya, warna kopi yang seperti apa yang akan menarik bagi kalangan, ada motor lewat. Kalangan konsumen seperti apa yang suka dengan warna kopi yang keputih-putihan gitu ya, yang agak putih gitu. Dan kalangan konsumen seperti apa yang suka dengan kopi hitam. Nah, itu diketahui data itu supaya kita bisa bikin iklan yang tepat. Jadi iklannya kalau kopi hitam mungkin sama orang sambil laki-laki sambil ngobrol dengan teman-teman gitu ya. Misalnya kalau yang perempuan minumnya kopi yang lebih light gitu ya warnanya misalnya gitu. Dari mana itu begitu? Dari data statistik yang diperoleh. Oh, konsumen ini lebih suka warna kayak gini. Kemudian finansial ya, data-data yang ada di pasar, ya, marketplace ya. Itu semua juga pakai statistik. Olahraga itu juga ya. Peluangnya kalau begini dia akan menang. Oh, ini yang seperti ini perlu pelatihan seperti apa? Semua itu juga butuh statistik. Ya. Oke. Nah, coba warna favoritmu yang mana? Ini di sini ada 10 warna. Warna favoritmu yang mana? Biru. Pink, biru. Oke. Biru. Ungu. Ungu. Hitam, Bu. Biru, Bu. Bu. Ada yang suka putih? Hitam? Nah, hitam. Hitam ada ya, suka hitam. Nah, ini juga bisa menggambarkan, katanya kan, menggambarkan kepribadian orang. Ya, boleh gimana caranya? Orang ya dikumpulin, orang yang suka warna hitam, oh, cirinya seperti ini. Orang yang suka warna putih, cirinya seperti ini. Merah muda, seperti ini. Nah, itu data-data statistik. Ya,
Kemudian kita bisa membuat prediksi, kalau kamu sukanya warna hitam, kemungkinan kepribadianmu kayak apa. Kalau warna merah, kayak apa. Itu statistik. Ya. Nah, pertanyaan saya berikutnya, mana yang lebih menarik tampilannya? Yang ini kanan, atau yang ini? Yang lebih menarik yang mana? Yang 1, 2, atau 3? Yang 1, 2, atau yang 3? 1. 3. Satu, Bu. Satu. Bu. Ya, kemungkinan yang ke-1. Kenapa? Karena ini ada gambar wajahnya. Nah, kenapa? Karena ada penelitian kalau orang itu lebih suka melihat yang ada senyumnya dibanding yang sebelah kanan ini. Apalagi yang ini. Nah, ini mungkin lebih suka karena dia gradasi ya. Tuh. Ya. Ini hasil-hasil penelitian juga ya, mengambil data statistik. Oke, kita lanjut. Nah, buat yang pengen tahu, nontonlah ini. TED ini ya, TED Talks dari Alan Smith, mengapa kita perlu suka sama statistik. Ini lumayanlah penjelasan singkat tapi padat tentang statistika. Ya. Oke, nah kalau kita membicarakan statistika, kita perlu yang namanya populasi dan sampel. Apa itu populasi dan sampel? Populasi itu semua individu yang diminati dalam suatu penelitian. Jadi kalau saya mau bikin penelitian tentang mahasiswa psikologi UKSW, ya itu adalah populasi saya. Tapi saya nggak bisa ngambil semua orang jadi sampel. Ya, saya teliti semua nggak mungkin. Habis waktunya. Jadi saya ambil perwakilan. Itu namanya sampel. Ya. Oke, nah misalnya seperti ini. Di dalam populasi ada beberapa warna, tipe orang gitu ya. Ada yang tipenya merah, abu-abu, hijau, ungu, hitam, biru, ya. Sampel saya ambil perwakilan dari setiap warna. Jadi mewakili. Nah, itu bisa. Ini misalnya ini ada tipe apa? Misalnya angkatan 2020, 2019, 2018, nah gitu ya. Saya ambil perwakilannya. Terus jadi sampel. Nah, sampel ini dipakai untuk menggambarkan atau mengambil kesimpulan mengenai kondisi populasi. Nah, itu yang namanya inference ini. Jadi sampel ini itu dipakai lagi untuk mengambil keputusan. Oh, jadi sebenarnya populasinya tuh seperti ini. Gambarannya rata-ratanya gini. Yang paling tinggi itu seperti ini, rendah seperti ini. Kalau tadi tentang kopi, bisa ambil contoh. Oh, berarti angkatan 2020 itu paling suka kopi warna apa? 2019 apa gitu ya, 2018 apa warna kopinya. Nanti kesimpulannya, oh kebanyakan mahasiswa UKSW itu senang kopi yang berwarna apa, ya tipe yang mana. Itu adalah keputusannya dari sampel. Benar atau enggak? Ya, pasti ada peluang salahnya. Ya, karena yang mewakili ini kan tidak mewakili semua ya. Misalnya saya ambil yang merah. Dari 4 orang yang warna merah, saya ambil yang ini. Mungkin dia suka warna kopi yang yang A misalnya. Tapi yang lain ini mungkin ada yang ini mungkin A, tapi yang ini mungkin sukanya yang F. Jadi ada errornya kan? Pasti ada error. Ya. Oke. Kita lihat. Nah, ini contoh berikutnya. Kalau kita buat 2 penelitian ya atau 2 kelompok ya. Misalnya kelas B, di sini kan ada 11 kelompok ya. Dari 11 kelompok itu mengambil data yang sama dari populasi yang sama. Misalnya mahasiswa angkatan 2019. Sama-sama ngambil populasi yang sama, tapi yang satu sampelnya seperti ini, yang satu sampelnya begini. Sama nggak hasilnya? Enggak sama. Pasti ada perbedaan kesimpulan. Gitu.
Nah, itulah yang terjadi. Jadi ada peneliti yang meneliti hal yang sama, peneliti lain meneliti hal yang sama dengan populasi yang sama, kok hasilnya bisa beda? Pasti beda, ya. Bedanya bisa tipis, bisa besar. Ya itu yang disebut dengan error. Jadi kita sebagai peneliti sadar kalau kita menggunakan statistika itu selalu ada peluang kesalahan. Ya. Semakin besar sampelnya, peluang kesalahan itu akan semakin kecil. Karena dia akan selalu mengambil data yang sebesar mungkin, yang sepersis mungkin dengan populasi. Nah, itu kemungkinannya error lebih kecil karena semua orang ikut diteliti. Gitu. Ya. Oke, jadi hubungan populasi sama sampel gimana? Ya, populasi itu semua yang kita minati itu ya dalam penelitian, kita ambil wakil-wakilnya untuk jadi sampel. Ya, kemudian dari sampel ini kita teliti dan hasilnya itu dipakai untuk menggambarkan atau menggeneralisasi, menggambarkan kondisi dari populasi ini tadi. Ya, itu kaitannya. Oke. Nah, yang kita ambil itu apa datanya? Itu namanya data. Data itu dari apa? Dari variabel. Ya. Jadi variabel itu adalah karakteristik atau kondisi yang bisa berubah-ubah antara satu orang sama orang yang lain. Kayak tadi, variabelnya misalnya warna kopi yang disukai. Itu nama variabelnya. Datanya apa? Datanya kan bisa berubah beda dari A sampai F. Ya, itu datanya. Nah, kalau bahasa Inggris yang disebut data itu plural, kalau datum itu singular. Jadi, datanya mana? Nah, itu berarti dia bicara sekumpulan data. Kalau datum itu mungkin data saya aja. Data saya aja itu disebut skor mentah saya. Ya, skor atau skor mentah saya. Nah, kumpulan data ya itu adalah kumpulan pengukuran atau observasi. Tuh. Oke, terus parameter dan statistik. Apa itu parameter? Parameter itu adalah nilai yang menggambarkan populasi, kalau statistik itu yang menggambarkan sampel. Jadi kalau saya bilang rata-rata sampel, nah itu berarti kita lagi ngomong statistik. Jadi saya bilang statistik itu angka ya. Kalau statistika itu ilmunya. Kemudian kalau saya bilang rata-rata populasi, itu kita lagi ngomong parameter. Nah, parameter ini yang mau diprediksi dari data statistik itu. Jadi rata-rata sampel itu dipakai untuk memprediksi sebetulnya rata-rata populasinya kayak apa sih? Nah, itu ya. Statistik dipakai untuk memprediksi parameter. Oke, baik. Kita lanjut ke topik kedua yaitu data structures, research method, and statistics. Statistika itu ada dua macam, statistika deskriptif dan inferensial. Kalau statistika deskriptif itu kita rangkum data, kita olah, kita sederhanakan, ya buat apa? Untuk mau menyederhanakan data supaya kita bisa lihat dengan lebih enak. Ya contohnya tabel. Ketimbang bikin angka-angka yang panjang, kita buat tabel. Grafik, ya rata-rata. Kalau statistika inferensial, itu kita mau bikin generalisasi tadi tentang populasi. Interpretasi data eksperimen, ya istilah yang umum margin of error tadi, error. Margin errornya seberapa besar? Seberapa akurat kita memprediksi populasi? Signifikansi. Ya, ada signifikansi yaitu ya datanya gimana? Nah, itu. Ujinya signifikan. Oke. Variabel-variabelnya dalam penelitian deskriptif tuh biasanya itu variabel individual. Ya, variabel individual itu yang diobservasi. Statistik tuh menggambarkan variabel yang diobservasi. Variabel itu bersifat kategori atau numerik. Kategori itu misalnya apa? Tinggi, sedang, rendah, itu kategori. Kalau numerik dari 0 sampai 10. 10 yang paling tinggi. Ya. Itu contoh numerik angka. Kalau kategori itu kelompok.
tipe A tadi ya, kopi tipe A, kopi tipe B. Nah, itu kategori. Kalau hubungan antar variabel itu berarti variabelnya diobservasi terus diukur ya. Satu dari struktur data yang ada itu dipakai untuk menentukan apakah ini hubungannya korelasional atau bagaimana ya. Yang pertama, struktur datanya itu korelasional. Biasanya ada satu kelompok partisipan, terus yang diukur dari satu kelompok ini ada 2 variabel. Ya. Apa misalnya? Ya misalnya 2 variabel itu tinggi badan sama berat badan. Tujuannya mau menggambarkan hubungan antara tinggi badan dengan berat badan. Nah, ini namanya metode non-eksperimen. Contoh seperti ini. Dari 8 mahasiswa dicek dia bangun jam berapa. Lalu dia bangun jam berapa dicek IPK-nya berapa. Apakah ada hubungan antara dia bangun jam berapa sama IPK-nya. Nah, datanya seperti ini. Terus dibuat, ini namanya scatter plot ya, atau diagram pencar. Kalau bangun jam 7, IPK-nya berapa nih? 3,8. Bangun jam 8, IPK-nya 3. Nah, seterusnya. Bangun jam 12, IPK-nya 2,2. Nggak tahu nih bener apa enggak ya. Kamu bangun jam berapa? Yang jelas kamu nggak mungkin bangun jam 12 hari ini kan? Kalau bangun jam 12 hari ini, kamu nggak ada di sini ya. Nah, itu dicek. Kemudian dilihat apakah ada hubungan antara jam bangun sama IPK-nya. Ini contoh penelitian yang melihat hubungan. Ya, jadi kalau korelasional ini, korelasi itu hubungannya dapat menunjukkan adanya hubungan, tapi tidak dapat memberikan penjelasan tentang hubungan. Kok ada hubungan sih antara jam bangun sama IPK? Gimana hubungannya? Nggak bisa dijelaskan. Cuma bisa ya itu ada hubungannya, tapi hubungannya kayak apa nggak tahu. Terus, ini anjing saya buka pintu sendiri. Parah. Yang paling penting itu dia nggak bisa menyebuktikan ada hubungan sebab akibat. Jadi kalau orang bangun pagi itu akibatnya adalah IPK-nya tinggi. Enggak kayak gitu. Ya, itu kalau penelitian korelasional. Kemudian yang kedua, kita mau membandingkan hubungan 2 atau lebih kelompok. Ya, 2 atau lebih kelompok itu satu variabel itu mendefinisikan kelompok-kelompok. Skornya diukur pada variabel kedua. Nah, ini baik penelitian eksperimen maupun non-eksperimen itu menggunakan struktur ini. Jadi, misalnya kita punya dua kelompok. Kelompok yang satu kelompok eksperimental, yang satu kelompok kontrol misalnya namanya ya. Kemudian kita mau bandingkan kelompok yang satu misalnya dikasih vaksin, yang kelompok kedua yang kelompok kontrol belum divaksin. Kemudian dilihat daya tahan tubuhnya. Nah, yang diukur itu tuh daya tahan tubuh. Jadi mau lihat apakah vaksin itu akan membuat efek pada daya tahan tubuh. Jadi yang diukur yang daya tahan tubuh itu variabel yang kedua. Gitu. Ya. Nah, ini contohnya kalau mau membandingkan kelompok. Misalnya kelompok yang pernah mendapatkan perlakuan kekerasan gitu ya, kekerasan itu violence, dan kelompok yang nggak pernah mendapatkan kekerasan. Terus kemudian dilihat variabel yang kedua yang mau diukur itu adalah tingkat agresivitasnya. Apakah kelompok yang pernah mendapatkan kekerasan itu berbeda tingkat agresivitasnya dengan kelompok yang tidak pernah mendapatkan kekerasan. Gitu. Itu dibandingkan. Ini yang dibandingkan itu adalah variabel yang kedua itu, agresivitasnya. Oke. Kalau eksperimental itu kita mau lihat hubungan sebab akibat. Ya, di situ ada manipulasi. Jadi satu variabelnya itu ditentukan dan dikelola oleh eksperimenter, namanya istilahnya dimanipulasi. Ya.
Dan harus ada kontrol supaya variabel-variabel yang lain itu tidak masuk. Karena kalau masuk nanti kita nggak bisa tahu bahwa efek di variabel yang kedua itu karena variabel yang pertama. Ya. Misalnya sudah divaksin, terus ada variabel-variabel yang lain, misalnya apa? Memang dia punya penyakit penyerta misalnya. Ya. Sudah punya penyakit bawaan. Daya tahan tubuhnya ya tentu tidak sebagus yang tidak punya penyakit penyerta. Nah, itu yang kayak gitu itu harus dikeluarkan dari partisipan. Karena dia mengganggu. Itu eksperimen, ya. Oke, kita loncat aja eksperimen nanti semester berikutnya deh dibahasnya ya. Yang kita bahas berikutnya adalah variabel bebas atau terikat. Nah, variabel bebas itu adalah variabel yang dimanipulasi oleh peneliti itu. Jadi, ya itu tadi yang dianggap memengaruhi variabel yang satunya. Jadi, variabel yang pertama itu. Kenapa disebut bebas? Karena nggak ada lagi variabel lain dalam penelitian itu yang memengaruhi nilainya. Jadi, nilai variabel itu nggak ada dipengaruhi oleh yang lain. Makanya disebut variabel bebas, independen. Kalau variabel terikat, ya, terikat itu kenapa? Karena terikat itu dia nilainya tergantung yang pertama tadi, variabel bebas. Ya. Jadi yang terikat ini itu tergantung nilainya dari variabel bebas, makanya disebut terikat. Ada yang juga menerjemahkan dependent sebagai tergantung. Ya boleh aja, jadi variabel terikat atau tergantung boleh. Ya karena skornya tergantung dari yang variabel bebas. Gitu ya. Ini biasanya kita pakai untuk korelasional bisa, eksperimental bisa. Yang mana yang dianggap memengaruhi gitu. Yang memengaruhi itu disebut variabel bebas, yang dipengaruhi itu yang disebut variabel terikat atau tergantung. Ya. Independent, dependent. Oke. Nah, ini beberapa contoh. Ya, mungkin saya ambil yang ini aja ya. Misalnya sebelum terapi, sesudah terapi. Ya. Siapa yang ikut terapi ini tingkat depresinya gimana? Ya. Apakah menurun atau tetap? Ya. Itu kira-kira gambarannya. Oke. Nah, jadi tadi kita udah bahas variabel, kita mau bahas lagi bagaimana variabel dan pengukurannya. Oke, konstruk, definisi operasi. Ini saya loncat dulu nih, nanti kamu bahas lagi detail di PSP ini ya. Yang jelas kita, ini nanti dibaca sendiri aja. Nah, kita masuk yang ini aja. Variabel itu ada discrete dan continue. Discrete itu berarti terpisah. Ya, antara yang satu sama yang lain tuh nggak ada gradasinya. Ya. Biasanya bilangan bulat, nggak bisa dibagi. Kayak telur, jumlah telur. Jumlah telur itu pasti discrete. Nggak ada 1,5 telur ya, walaupun telurnya kecil, telurnya besar, telur puyuh sama telur ayam, telur unta mungkin ya. Unta tuh bertelur nggak sih? Oh enggak, burung unta yang bertelur. Sejak kapan unta bertelur? Unta kan mamalia. Nah, itu tetap discrete ya. Nah, 1 butir, 2 butir. Tapi kalau kilo itu continue. Karena bisa ada, kamu mau beli berapa kilo? 1,5 kilogram telur. Nah, itu continue. Ya. Jadi berat itu continue, tapi butir itu discrete. Ya, beda ya. Oke. Nah, ini kalau yang berkelanjutan tuh kayak gini. Jadi ada 149, terus 149,5, 149,6 gitu ya. Ini yang continue. Ya. Tuh. Oke, real limits ini kita skip aja. Nah, kita bahas yang ini.
skala pengukuran. Nah, skala pengukuran itu ada 4. Ada nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nominal yaitu kalau dia hanya kategori. Jadi kelompok yang suka kopi A, kelompok yang suka kopi B, kelompok yang suka kopi C, kopi D, E, F, itu nominal. Ya. Bisa kita kasih nama nanti, oh ini kelompok A, kelompok B, gitu. Itu nominal. Kalau ordinal, itu ada gradasinya, ranking. Ya, ada rankingnya, gradasi. Jadi misalnya juara 1, juara 2, juara 3. Ya. Suara saya kok tiba-tiba hilang. Nah, udah balik nih. Ordinal itu ada gradasinya, ranking 1, juara 1, juara 2. Anak ke-1, anak kedua, anak ketiga, itu ordinal. Ya. Kalau interval, ini mirip sama rasio. Dia tuh ada komanya, bisa ada koma. Kalau ordinal tadi nggak ada ya, nggak ada juara 1,5, nggak ada. Tapi kalau interval rasio ada komanya. Nah, ini yang continue ya. Interval rasio itu yang continue. Hanya bedanya kalau interval itu nolnya nggak mutlak. Kayak suhu. Suhunya 0. Ada nggak suhunya? Ada. Ya. Tapi kalau rasio nolnya mutlak. Contoh berat. Beratnya 0. Hah, ada nggak beratnya? Nggak ada. Ya, itu nolnya mutlak. Ya. Jadi ini bedanya interval sama rasio. Jadi kalau berat badan itu masuk skala rasio. Ya, kalau suhu badan masuknya interval. Ya. Oke. Nah, ini nanti bisa dilihat lihat ya cirinya misalnya kayak nominal. Nominal tuh contohnya jenis kelamin ya. Kelompok eksperimen, kelompok kontrol, itu nominal. Ya. Ordinal tuh ukuran baju S, M, L, XL gitu ya. Oke, itu contohnya. Kemudian kita bahas yang topik keempat, statistical notation. Nah, kita bahas itu ya kayak X itu apa, yaitu notasi. Jadi notasi itu simbol-simbol statistika. Sama seperti yang kita biasa pelajari di matematika dulu ya. X itu biasanya rangkaian data dari variabel yang pertama. Nah, biasanya kita sebut variabel X. Itu variabel yang pertama, variabel bebas. Itu biasanya variabel X disebutnya. Nah, datanya jadi X. Kemudian variabel terikat itu biasanya kita sebut variabel Y. Nah, datanya adalah data dari Y. Tuh, ya ini variabel Z mungkin kalau ada yang ketiga. Tuh, itu namanya. Kemudian N besar itu lambang untuk jumlah populasi. Kalau N kecil itu lambang untuk jumlah sampel. Jadi kalau di sini sampel untuk kelompok X 1, 2, 3 gitu. Semuanya berapa sampelnya? Ya ini yang X, Y, Z. 1, 2, 3, 9. Nah, itu N kecil, sampel kita. Populasinya dilambangkan pakai N besar. Kalau sigma, itu artinya jumlah. Jadi kalau sigma X, itu artinya jumlah. 10 tambah 30 tambah 5. Nah, itu sigma X. Sigma Y itu berarti penjumlahan dari ini, yang Y ini dijumlah. Gitu. Ya. Nah, kita lihat contoh notasi penjumlahan 1. XY. Kalau XY itu berarti X kali Y. Jadi 10 kali 20. Jadi di sini berapa? 10 kali 20 berapa? 200. 200. Ya, jadi sini 200. Kalau di sini berapa? 450. 450. Kalau yang di sini?
120. 120. 120. Ya. Nah, berarti sigma XY itu adalah itu jumlah tadi 200 tambah 450 tambah 120. Nah, berapa tuh semuanya ya? Itu nanti dihitung sendiri. Oke. Kalau yang ini XI kuadrat itu I ini ada menunjukkan urutan. Jadi X1, X2, X3 itu I lambangnya. Kalau I diganti 1 berarti X1 tuh yang ini. I diganti 2 berarti X2 ini. I diganti 3, X3 berarti yang ini. Ya, jadi I itu menunjukkan yang mana urutannya. 1, 2, 3 berapa. Sampai XN. N itu berarti yang terakhir. Sampel. Ya. Nah, ini berarti gimana kalau begini? X1 kuadrat misalnya, berarti 10 kuadrat. Ya. Kalau Y2 kuadrat, Y2 itu yang mana? Y2 itu berarti yang ini. Ya kan? Y2 kuadrat, jadi 15 kuadrat. Ya. Nah, sigma X kuadrat itu gimana? Berarti 10 kuadrat ditambah 30 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Itu sigma X kuadrat. Kalau sigma Y kuadrat berarti gimana? 20 kuadrat ditambah 15 kuadrat gitu kan, tambah 24 kuadrat. Nah, kalau pakai kurung, berarti sigma X dulu ya, sigma X, baru hasil sigma X ini yang dikuadratkan. Jadi, sigma X-nya 45, baru 45 dikuadratkan. Gitu ya, jadi beda ya. Tanda kurung mempengaruhi. Kalau sigma ini, sigma X Y kuadrat, berarti ini 770 dikuadratkan. Ya, itu beda-beda. Tapi kalau sigma dalam kurung XY dikuadratkan, jadi ini 200 kuadrat ditambah 450 kuadrat tambah 120 kuadrat terus dijumlah ya. Beda ya. Oke, nah sekarang yang ketiga. Kalau ada min 1 misalnya, X, I min 1. Berarti misalnya ini X1 ya, 10 kurang 1 dikuadrat, berarti 9 kuadrat. X2 kuadrat, misalnya X2 ini diganti 2, berarti 30 kurang 1 dikuadrati. Gitu. Ya. Kalau yang ini berarti dijumlah. 10 kurang 1 kuadrat tambah 30 kurang 1 kuadrat tambah 5 kurang 1 kuadrat. Kalau yang ini hasilnya dulu baru itu dikuadratkan. Jadi 10 kurang 1 tambah 30 kurang 1 tambah 5 kurang 1 itu jumlah baru dikuadratin ya. Jadi tanda kurung ini akan membuat perbedaan. Oke. Oke. Baik, ada yang mau tanya dulu? Sampai sini? Apakah ada pertanyaan? Saya, Bu. Ya, silakan. Bu, bisa tolong jelasin lagi nggak yang soal parameter sama statistik? Masih bingung soalnya. Kalau parameter itu kayak gini. N besar itu disebut parameter karena dia mau melambangkan populasi. Gitu. Kalau N kecil, mana dia? Kalau N kecil itu disebut statistik karena dia melambangkan sampel. Gitu. Jadi lambang-lambang itu juga menunjukkan. Jadi kalau N besar itu karena dia menunjukkan jumlah populasi, maka dia disebut sebagai apa? Parameter. Parameter. Ya, gitu. N kecil. Kalau di tabel sendiri, Bu? Kalau di tabelnya sendiri? Kalau tabel ini, karena ini sampel, kita jadi bicara tentang N. N kecil. Oh, iya. Ini kan sampel ya.
Silakan, ada lagi yang mau tanya? Kasih, Bu. Ada pertanyaan? Di kolom chat ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya? Tapi kalau ada kasih tahu ya. Kalau lagi share screen suka-suka nggak bisa lihat chat-chat. Ada pertanyaan yang lain? Baik, kalau nggak ada pertanyaan lain, kita coba ini aja ya. Kita coba lihat latihannya. Oke, nah contoh seperti ini ya. Apa yang dimaksud dengan statistika? Coba, siapa yang bisa jawab? Oh, gini aja kita buat kayak games aja ya. Kita ada berapa? 11 kelompok ya. Nah, udah kelihatan ya Excel-nya ya? Sudah, Bu. Oke, baik. Nah, saya akan bacakan pertanyaan, terus nanti yang bisa jawab silakan ditulis di chat ya. Yang pertama menjawab benar, nanti kita kasih poin ya. Kita berkelompok ya, jadi nggak individual. Anggota kelompok 1 nanti dikasih poin, nanti kita total kelompok mana nih yang paling banyak poinnya pagi ini. Oke, itu ya. Saya bacain pertanyaan yang pertama. Saya diketik ya di chat room ya jawabannya. Apa yang dimaksud dengan statistika? Kakak-kakak nanti lihat ya siapa yang benar ya. Statistika. Siapa yang benar nih Kak? Oh, kayaknya yang Aura Fajar ya? Iya, Bu, yang Aura Fajar udah benar. Oke, itu kelompok 5. Oke, kelompok 5 kita kasih poin 1 ya. Thank you. Yang lain juga benar kok jawabannya. Boleh pakai kata-kata sendiri loh ya. Bagus nih. Benar-benar. Jawabannya benar-benar. Oke, baik. Tapi kalau statistika ilmu yang mempelajari tentang angka enggak juga, karena matematika juga, geometri juga ya. Oke. Pertanyaan kedua, kenapa itu sudah ada yang jawab ya? Sebentar, ini kenapa saya belum kasih pertanyaan, kenapa udah ada yang jawab? Maaf, Bu. Kepencet. Iya, Bu, kepencet, Bu. Wah, Bu. kayaknya Kayaknya mereka udah apa deh, Bu? Udah lihat tadi. udah tahu ya pertanyaannya. Kalau gitu kita loncat aja pertanyaannya. Saya mau loncat. Apa yang dimaksud dengan skala nominal? Yo, coba tulis. Apa itu skala nominal? Apa ini?
Ini Aura Fajar ini copy paste dari Saya juga berpikiran hal yang sama loh, Bu. Oke, nggak apa-apa, tapi benar kok. Oke, berarti kelompok 5 lagi ya. Iya, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Kita lanjut ya. Pertanyaan berikutnya. Apa yang dimaksud dengan variabel diskrit? Variabel diskrit itu apa? Variabel Oke, ini benar-benar kok kategori terpisah boleh, kategori yang tidak dapat dibagi boleh, nilai bulat boleh, tidak terpisah tidak dapat dibagi, ya. Tidak dapat dibagi, ya. Benar. Oke, siapa yang paling pertama tadi benar? Kelompok 1, Bu. Kelompok 1, Bu. Kelompok 1. Oke, kelompok 1. Baik. Bagus nih, jawabannya benar-benar. Oke, good. Sekarang kita lanjut ya. Apa itu variabel bebas? Variabel. Sebentar. Sebentar ya. Manipulasi. Satu-satu sih. Sudah 5 variabel. Iya sih. Variabel. Legasi yang mana? Variabel. Dan mic-mu. Oh, sorry. Siapa ini yang benar? Banyak sekali. Yang mana nih? Variabel bebas bukan kategori terpisah, bukan. Jadi mana sih? Ini mulai yang mana sih? Saya bingung. Variabel yang nggak dapat dibagi, bukan. Ini mulai Itu, dari Bu. jawaban yang mana sih? Kok saya jadi bingung? Yang kelompok 2, Bu, yang Lydia Shekel 6. Variabel yang berisi bilangan bulat, bukan. Variabel yang terpisah tidak dapat dibagi, bukan. Variabel bebas bukan itu. Prosedur yang digunakan untuk merangkum, bukan. Variabel bebas bukan itu. Variabel diskrit. Kita pertanyaan tadi variabel bebas kan? Variabel bebas, Bu. Iya, Bu, tapi tadi mungkin yang diskrit itu masih yang pertanyaan sebelumnya. Mereka jawab. Oke. Baru masuk mungkin. Oke. Variabel yang dibuat sendiri oleh peneliti, bukan dibuat oleh peneliti, tapi dimanipulasi. Variabel independen benar, tapi ini nama lainnya doang. Variabel yang dapat semua variabel dapat dimanipulasi, bukan pakai dapat. Variabel yang dimanipulasi oleh peneliti ini benar. Ini siapa nih? Esterlita. Kelompok 1. Oke, iya benar. Oke, kelompok 1. Variabel yang dimanipulasi itu benar. Saya bahas sebentar beberapa jawaban ya, supaya kita bahas. Variabel yang dimanipulasi oleh penulis, bukan penulis tapi peneliti, ya. Variabel bukan dapat dimanipulasi tapi yang dimanipulasi, ya, beda ya.
Yang memengaruhi benar. Yang memengaruhi terikat atau dependent itu benar. Oke. Oke. Baik, bagus. Kita lanjut ya. Coba, apa yang dimaksud dengan skala rasio? Skala rasio itu apa? Apa itu skala rasio? Yes, benar. Ini kelompok 1 cepat amat sih jawabnya. Yang nolnya mutlak, ada komanya, benar. Continue terdapat nol mutlak, benar. Ya. Interval ada fitur tambahan nol mutlak, ya benar. Oke. Ya, benar. Jadi kelompok 1 ya, yang paling cepat. Siapa tadi? Natania ya. Oke. Mana kok hilang? Kenapa kelompok 1 cepat sekali ya? Oke, baik. Kita lanjut pertanyaan berikut. Apa yang dimaksud dengan variabel continue? Variabel yang berkelanjutan. Bisa dibagi. Ya, dapat dibagi boleh. Berkelanjutan boleh. Ada angka atau nilai di antara dua variabel. Kemungkinan nilai tidak terhingga. Ya. Tidak terbatas jumlahnya. Dapat dibagi. Oke. Oke, nah kali ini saya mau ambil ya, boleh, bagus, benar. Ada kemungkinan nilai tak terhingga di antara dua nilai, benar. Dapat dibagi menjadi pecahan-pecahan yang tidak terbatas, benar. Benar-benar semua. Siapa yang paling pertama tadi ya? Variabel yang berkelanjutan, ya benar juga sih, ya. Bolehlah. Oke, ini siapa? Kelompok 1 lagi? Ya ampun. Oke, kalian sangat cepat sekali ya mengetiknya. Apakah dulu kalian les mengetik? Kelompok 1 ini dulu mungkin les mengetik ya? Kursusnya di mana sih kalau kita bisa boleh ikutan? Oke, baik. Thank you. Kita lanjut ya, pertanyaan berikutnya. Saya baca ya. Ada seorang peneliti ingin menguji sebuah obat untuk penyakit Alzheimer kepada 50 orang penderita yang diambil secara acak dari 500 orang penderita, sehingga hasilnya dapat digunakan untuk menentukan apakah obat tersebut layak atau tidak untuk menyembuhkan penyakit Alzheimer. Populasinya yang mana, sampelnya yang mana? Ya, betul. Yang populasinya yang 500. Yang sampelnya yang 50. Ya, betul. Semua benar. Ya, betul. 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 Ini yang paling cepat yang mana ini? Kelompok 1. Kelompok 1 ya? 1. Iya, ini kayaknya kelompok 1 memang mereka ini ya. Kayaknya dulu kursus ngetik ya kayaknya ya. Kelompok 5 tahu. Kelompok 5
Kelompok 5 kok, Bu. Iya, Bu. Saya lihat 5, Bu. kelompok 5. Kita kelompok Oh iya, 5, Bu. Galuh ya. Oke, Galuh kelompok 5. Oke, wah, rupanya Galuh pernah kursus ngetik juga ya. Yang lain benar kok, benar-benar. Oke, baik. Ini gimana caranya ya yang lain supaya bisa ngetiknya cepat? Oke, pertanyaan berikutnya. Seorang peneliti meneliti kontrol diri pada mahasiswi UKSW. Data kontrol diri diperoleh sebanyak 100 orang dari total 500 mahasiswa. Populasinya yang mana? Iya, populasinya yang 500 mahasiswa. Betul. Ini yang mana yang paling pertama, Kak? Kalau di saya, Bu, kelompok 1 yang paling pertama. Ini saya kok scroll ke atas kok susah ya. Kelompok 1 lagi ya? Iya, Bu, kelompok 1. Iya, Bu. Oke. Siapa namanya? Saya lupa. Sola Gracia Maga. Oke, populasi yang 500. Oke. Ada lagi yang Oke, baik. Lanjut ya. Nah, sekarang sampelnya yang mana? Ya, betul. Sampelnya yang 100. Siapa nih? 100. Kelompok 5, Bu. Yang paling pertama. Oke. Siapa nih? Hana ya? Siapa? Galuh juga. Kelompok 5, Bu. Iya. Iya. Oke, bagus. Cepet-cepet ya ngetiknya, tapi yang lain juga benar kok jawabannya. Ini gimana kok kalian sangat mendominasi kelompok 1? Dan apakah kalian kursus mengetik ini ya? Oke, baik, kita lanjut ya. Sekelompok peneliti ingin mengetahui komposisi tingkat pendidikan penduduk di kota A. Surat pemberitahuan dikirimkan ke setiap kepala keluarga di kota A. Pada hari yang ditentukan, 2.000 orang mendaftarkan diri untuk terlibat dalam penelitian ini. Apa variabel yang diteliti? Ya, benar. Nih, akhirnya kelompok 3 benar ya. Tingkat pendidikan di kota A. Hore. Kelompok 2 benar. Ini kelompok 5 tingkat pendidikan. Ya, betul sekali. Jadi ini kelompok 3, Bu. kelompok 3. Yes. Benar. Akhirnya oke. Baik. Nah, teman-teman, kita sampai sini dulu ya. Dan kita akan masuk ke breakout rooms. Terima kasih kalian semua benar ini ya, tingkat pendidikan di kota A. Kota A itu berarti populasinya ya. Oke, kita akan masuk di breakout rooms. Oh, halo semua. Kita lanjut ya. Sorry, baru masuk. Kita lanjut. Kita lanjut pertanyaan tadi ya. Oke. Siapa ini yang seorang dokter, kita lanjut nomor 12 ya. Kelihatan nggak ya? Seorang dokter melaporkan bahwa orang yang mengkonsumsi buah dan sayur mengalami sakit dengan frekuensi yang lebih rendah dibandingkan mereka yang tidak. Berdasarkan keterangan ini, tentukan variabel bebasnya yang mana?
Buah dan sayur. Ya, konsumsi buah dan sayur. Ya. Konsumsi buah dan sayur. Oke. Terus kalau variabel terikatnya? Mengalami sakit, Bu. Ya, frekuensi sakit. Ya, frekuensi sakit. Jadi kalau mengalami sakit, berapa banyak kan yang ditanya itu dia frekuensinya. Ya, frekuensi sakit. Oke, sekarang skala pengukuran untuk variabel bebasnya apa nih? Nominal, ordinal, interval, atau rasio? Nominal. Nominal. Nominal, ya betul, nominal. Ya, Nominal. karena dia hanya ikut atau tidak, gitu ya. Oke, kemudian apa itu tadi? Skala pengukuran variabel terikatnya. Variabel terikatnya, frekuensi sakit itu masuk skala apa? Nominal juga, Bu. Kalau frekuensi nggak nominal ya, karena dia ada gradasi. Ordinal, betul ya, karena dia ada gradasi. Ya, nggak mungkin 1,5, jadi dia pasti antara nominal atau ordinal. Oke, kita lanjut ya. Nomor 13, Sativa dan Helmi meneliti korelasi antara rasa bersyukur dan self-esteem dengan kebahagiaan pada remaja di Indonesia. Penelitian tersebut melibatkan sebanyak 163 siswa kelas 10 dan 11 pada SMA Negeri Yogyakarta untuk menjawab kuesioner tentang rasa bersyukur, self-esteem, dan kebahagiaan. Berdasarkan penelitian tersebut, tentukanlah populasinya yang mana? Remaja di Indonesia. Remaja Indonesia. Remaja di Indonesia. Ya, nih. Terus sampelnya? 163 siswa. Ya, 106. Ya, ya. Ini adalah sampelnya. Oke, coba kita lihat yang berikut. Rineke dan Setianingrum melakukan penelitian mengenai hubungan antara forgiveness dengan happiness pada remaja yang tinggal di panti asuhan. Penelitian ini melibatkan 60 remaja yang tinggal di panti asuhan X untuk mengisi kuesioner mengenai forgiveness dan happiness. Berdasarkan penelitian tersebut, tentukanlah populasinya apa? Remaja yang tinggal di panti asuhan. Ya, populasinya adalah ini, remaja yang tinggal di panti asuhan. Oh ya, ada di grup ini yang sebenarnya bukan masuk di grup ini. Oke, siapa? Ngomong aja, soalnya tadi supaya cepat karena lagi ngajar, jadi saya masukin semua ke room saya. Ada di grup ini yang sebenarnya roomnya beda, nanti saya pindahin. Saya, Bu. Siapa itu? Sekolah Gratia Karbur, Bu. Oh, harusnya kemana? Room 3. Oke, saya pindahin ya. Ada lagi nggak? Ada lagi? Hana mungkin atau siapa? Bukan. Semua Bukan, Bu. kelompok saya. Hah? Bukan. Iya, maksudnya di sini room 1. Benar kan ya? Kalau ada yang salah ruangan bilang ya, nanti saya pindahin. Karena tadi semua yang belum masuk ruangan saya pindahin ke ruangan saya dulu. Oke, sekarang sampelnya yang mana? 60 remaja. Ya, 60 remaja. good. Bagus. Ini sampel ya. Jenis penelitiannya eksperimental atau bukan? Eksperimental bukan? Ada ini enggak? Sebab akibat gitu? Iya, Bu. Iya, Bu. Sebab akibat gitu enggak? Ini
Ini ada hubungan saja atau sebab akibat gitu? Nah, ini bukan eksperimental karena ini bukan sebab akibat. Jadi hanya meneliti hubungan saja. Ya, ini korelasional namanya. Ya, jadi ini adalah yang non eksperimental. Oke. Ada yang salah ruangan nggak tadi? Barusan ada yang saya masukin ke sini. Di grup ini ada yang salah ruangan lagi nggak? Tadi kayaknya ada yang saya masukin ke sini. Nggak ada? Benar? Ya udah. Variabel bebasnya apa? Variabel bebasnya yang mana? Variabel bebasnya yang diduga memengaruhi, walaupun ini bukan penelitian eksperimen. Yang mana? Yang mana memengaruhi yang mana? Happiness mempengaruhi forgiveness, bukan Bu? Forgiveness kayaknya deh. Kebalik kayaknya. Forgiveness Mempengaruhi happiness. Ya, berarti yang mana? Forgiveness, betul ya. Forgiveness. Terus variabel terikatnya? Happiness. Ya, karena yang forgiveness dulu ya, karena dia forgive, bisa mengampuni, maka dia happy. Gitu ya. Oke. Sekarang kelompokkan data di bawah ini ke dalam jenis data discrete dan continue. Mana yang datanya continue? Merek sampel continue nggak? Iya. Tidak. enggak. Enggak ya. Warna baju? Discrete. Berat badan? Continue. Continue ya, ini continue. Oke, suhu badan? Continue. Tinggi badan? Continue. Continue, betul. Jenis pekerjaan? Discrete. Nama ruangan? Discrete. Ranking kelas? Continue. Continue nggak, Re? Ranking kelas? Continue Bu. Sejak kapan ada ranking 1,75 gitu? Discrete ya. Umur? Discrete. Discrete. Ya, 1, 2, 3 gitu. Jenis kelamin? Discrete. Oke, good. 16. Dalam sebuah penelitian mengenai penggunaan online shop, para partisipan ditanyakan apakah pernah membeli barang di online shop atau tidak. Pengkategorian ini masuk dalam skala nominal atau ordinal. Jadi tanya pernah beli barang atau enggak. Itu nominal atau ordinal? Nominal kali. Kenapa nominal? Nominal. Kenapa nominal? Pernah atau tidak? Iya, hanya kelompok pernah sama kelompok tidak pernah. Ya, berarti dia nominal. Ya. Oke. Terus terdapat hubungan antara olahraga dan tekanan darah pada pasien rawat inap di rumah sakit N. Tentukan variabel bebas dan terikat. Yang bebas yang mana? Tekanan darah. Mana dulu? Olahraga. Olahraga dulu berarti dia yang bebas. Terus terikatnya? Tekanan darah. Tekanan darah pada Jadi, pasien. tuh, yang mana mendahului yang mana gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi kalau bebas tuh selalu dia lebih dulu karena dia memengaruhi ya. Oke, dari hipotesis berikut, terdapat pengaruh kepuasan kerja dan kinerja terhadap loyalitas karyawan. Variabel bebasnya mana, terikatnya mana? Kepuasan kerja. Nah, yang ini ada dua ya. Kepuasan kerja Dan kinerja. Nah, dan kinerja. Jadi ini ada dua variabel bebasnya dua.
Itu bebasnya ya. Iya, Bu. Terus yang loyalitas, Loyalitas yang Karyawan terikat. loyalitas nah ini adalah yang terikat. Terikat. gitu ya. Oke, 19. Wallace mengemukakan bahwa sebuah kalimat dapat diingat dengan baik, lebih baik saat diperdengarkan dalam bentuk lagu daripada dalam bentuk ucapan biasa. Berikut ini merupakan contoh dari penelitian eksperimental atau non-eksperimental. Eksperimental, Bu. Eksperimental. Nah, ini kemungkinan besar, Eksperimental. betul, kemungkinan besar ini eksperimental. Kenapa? Karena ini mau melihat pengaruhnya ya. Sebab akibat. Sebab akibat. Kalau kalimat mungkin bagus kalau saya ngajar pakai lagu ya. Jadi kan lebih ingat ya kayaknya. Kalau bener nih ya. Jadi saya nyanyi gitu ya, terus nanti pada ingat ya. Lucu ya penelitiannya. Oke, apa yang dimaksud dengan X dalam penyajian data statistika? Variabel bebas. Variabel bebas. Variabel bebas. Kalau itu adalah variabel X. Oh, Nah ini kalau X apa? Kalau X-nya? Kalau X itu, Variabel. nah yang tadi di tabel, ingat nggak? Kalau ada X, Pengganti angka pertama. Data. X itu adalah datanya, data dari variabel bebas. Ingat nggak yang tadi? Baik, kita lihat yang tadi tuh. Nah ini, kelihatan kan? Yang X ini, kelihatan nggak? kelihatan, Bu. Kelihatan, Yang Bu. X itu adalah datanya, data yang berasal dari itu variabel X-nya. Ya. X itu datanya. Oke, jelas ya? Jelas. Oke, lanjut ya. Tadi sampai mana? Oh ini. Dalam penyajian data statistika sering ditemukan huruf X dan huruf Y. Apa arti kedua huruf ini dalam statistika? X apa, Y apa? Tadi X udah kan? Apa coba? Data variabel. X data variabel bebas, Y data variabel terikat. Benar ya. X itu data untuk variabel bebas, Y itu data untuk variabel terikat. Gitu. Tapi mungkin kalau nggak ada bebas dan terikat, ya pokoknya data untuk variabel X gitu. Y data untuk variabel Y. Terus jelaskan perbedaan antara penggunaan huruf N kecil dan N besar dalam statistika. N kecilnya apa? N kecil Itu sampel. Ya, ini N untuk besarnya itu populasi. Statistik. ya yang ini Statistiknya. betul, yang ini ada. Yang N besar parameter. Atau populasinya. Parameter. Kenapa nggak bisa diklik? Benar sekali, yang N itu adalah untuk N kecil itu untuk sampel. Oh, N besar jadinya. Populasi. N kecil Sampel, Bu. itu untuk sampel. Sampel. Ya. Oke, kita lanjut. N kecil menunjukkan banyaknya skor dalam sebuah set populasi. Benar nggak? Salah, Bu. Salah. Ya, N harusnya apa? Yang seharusnya populasi. Ya. Harusnya apa? Harusnya sampel, Bu.
Ya, seharusnya sampel. Benar. N besar menunjukkan ini benar nggak? 24. Benar. Benar, Bu. Benar, Bu. Benar, Bu. Benar. 24 benar. Oke, terus sigma X menunjukkan total penjumlahan dari setiap skor dalam sebuah set data. Benar nggak? Benar. 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 Betul. Sekarang diberikan data berikut. Nah, berapa N-nya? Eh, 12, Bu. Yes. 3. 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya. Sekarang yang 27, berapa N-nya? 11. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke. Coba yang ini. Sigma X. Berapa sigma X-nya? 9, 11, 9. 30, Bu. 30. 30, Bu. Ya, 30. betul. Caranya buat yang belum tahu. Berapa? 3 tambah 6 tambah 2 tambah 5 tambah 8 tambah 2 tambah 4. Sama dengan 30 ya. Oke. Sekarang yang berikutnya. 900. 900. Ya. 900. 900. Benar nih. Bukan yang ini yang 900. Yang C ya? Yang C Ini kan berarti kan tambah 6 kuadrat. 36, Bu. ya, gini kan ya. 3 kuadrat gitu caranya. 6 Terus kuadrat gitu kan. Tambah 2 kuadrat tambah berapa nih? 5 ya. Kuadrat. Kok 5? Terus tambah 8 kuadrat. Coba dihitung tuh. Tambah 158. Tunggu, Bu. Tuli. kuadrat. Nah, berapa nih? 142. Benar nih, semua sama ya? Sama kah? Saya nggak ngitung soalnya. 9 tambah 36 tambah 4 tambah 25 tambah 64 tambah 4 tambah 16. 158. Oh iya, kayaknya 158. 158 benar ya. Iya, maaf. Salah itu. Seingat saya kuncinya 158 benar. Satu. Apa-apa, nggak apa-apa. Yuk, lanjut. Nah, yang ini baru berapa? 900. Ini baru 900. Nah, ini 30 ini, ya kan, sigma X ini dikuadratin. Nah, ini baru 900. Nah, jadi perbedaan antara sigma X kuadrat dan dalam kurung sigma X dikuadratin itu apa? kuadratnya, Bu. Yang sigma X yang di bawah itu kuadratnya tuh yang jumlahnya semua, Bu. Kalau yang di atas itu per angka, Bu. Kalau yang ini berarti yang mana? Yang angka atau yang semua? Yang angka. Yang data satu. Yang B, yang poin B. Ya, yang poin B ya. Jadi tiap angka dikuadratin dulu baru dijumlah, ya. Iya, Bu. Kalau ini dijumlah dulu baru dikuadrat. Iya, Bu. Sekarang ini berapa hasilnya? 4. Nah, pertanyaan dan adalah sigma bukan sigma. Ini I berapa? Kalau I2 gimana? 6. 6 kurang 1. Kalau Kuadrat. I2 berarti Dikuadratin. 25. Dikurangi 125 ya. Gini kan? Itu kalau I
I-nya 2. Kalau I-nya 5? 16. 5 dikurangi 1. Ya. Kalau I-nya 5, berarti kita cari yang bukan 5. 8, Bu. 8 kurang 1. 49, Bu. Ya. I yang kelima, bukan yang 5. 9. Oke. Iya, Jadi Bu. kalau I-nya 6 berapa? 1. Ya, karena Satu. yang ke-6 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu 2 berarti. Berarti yang di sini ya. Ya. Oke, nah berarti kalau yang ini bagaimana? Berarti dari awal 3 dikurangi 1, terus gimana? Di kuadrat gitu. Ditambah berapa? 6 6 kurang Gitu. Dan seterusnya gitu kan? 2 Ditambah sampai yang terakhir berapa? 4 di kuadrat. Gitu ya. Jadi ini semua dikurangi 1 kuadrat sama gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita diberi data X sama dengan 8, 5, 6, 3. Tentukan sigma X kuadratnya berapa? Dapatnya dari 8 kuadrat, 64 ditambah 25 gitu kan? Iya. Tambah 6, tambah 9. berapa hasilnya? 134. 1, 3, 4. Benar? Aku nggak ngitung nih. Ya, Bu. Iya, Bu. Sama ya, berarti ya. Oke. Oke, yang ini. 484. 484. Oke, 4. Hah? Ya, dapatnya dari mana 484? Berapa? 8 tambah 5 tambah 6 tambah 3. Betul. 13 tambah berapa tadi? 18, 21 ya? 21 dikuadratin. Benar? 22, Bu. 22. Oh, 22 dikuadratin. Oke. Ini ya, jadi 484. Siapa tadi yang ngomong ya? Gitu ya. Benar nggak? Benar, Bu. Benar, Bu. Terus yang ini gimana kalau yang ini? 2 dikali 8 Nah, jadi ditambah 16 ditambah 10 12. ditambah 12 ditambah 6. berapa kah? 44. 4 ya. Benar? 44 atau 54? 44. 44 ya. Oke, nah sekarang yang ini gimana? 8 dikurangi 2, 6 dikuadratkan dulu. 6 dikuadratin. Ini kok ini. 6. Nah, gitu kan. Terus ditambah 3 kuadrat. Ya, 5 kurang 2 dikuadratin jadi 3. Ya. Dikuadratin gitu kan. Kuadrat. Tambah 6 kurang 2 4. 4 kuadrat. 1 kuadrat. 1 kuadrat. 3 kurang 2 1. 1 kuadrat. Apa ini? 36 tambah 9 tambah 16 tambah 1. 62. 2, Bu. Ya, good. Sekarang ada X dan Y. Lakukan proses perhitungan secara urut yang harus dilakukan jika Anda diminta untuk menghitung sigma X. Berarti kalau gitu Dikali. Nah, Ya. terus di sini X. XY. Ini berapa jadi? 10. 4. 6. 10. Nah, ini tinggal dijumlahin. 33. 23. 23, Bu. 23 ya. Bagus. Sekarang sigma XY di dalam kurung kuadrat. Berarti 23 kuadrat. 23 kali.
Ya, Bu. 29. 529. 5, Bu. 59, Ibu. Oke, nah sekarang apa perbedaannya kalau dia bentuknya gini dan begini? Kalau yang ini, Mana itu langsung sekalian. nah di jumlah Sekalian. Em, maksud dijumlah dulu baru di kuadrat ya. iya, maksudnya jumlah yang Iya, Bu. Yang sekalian. Kalau yang ini satu-satu. satu-satu di kuadrat dulu, baru dijumlah ya. 10 kuadrat tambah 4 kuadrat. Gitu ya. Iya, Bu. Oke, udah pinter-pinter deh. Nah, sekarang yang ini. Setiap partisipan memiliki 2 buah skor, yaitu X dan Y. Berikut ini merupakan skor dari 4 partisipan. X dan Y. Sigma X-nya berapa? 16. 16, Bu. Banget, 16. Sigma Y, 21. 1. Satu. cepet kali sih. Kalian belajar apa sih? Sigma X, Y. Sabar, mau hitung. Nah, ini harus digini dulu ya. Sigma X, Y. 80. Ah, 80. 35. Bener ya? Coba Iya. lihat. Cepet kali pun. 21. 21. Nah, bener. 80. Benar? 80 berapa? 80. 80. Gile. Cepet banget sih. 80. Itu otaknya terbuat dari apa? Junia. Oke, baik yang ini. 50 sigma X, Y. Cepat kali. 50. Kita baru mau bikin. Benar ya? 50 ya? Iya, Bu. Iya, Bu. benar. Tambah 15. Ya benar. Kok bisa sih? Kalau yang ini? Sigma X kuadrat, Bu. 2.500. 2.500. 2.500, Bu. Iya, 2005. Bukan. 700 bukan. Yang Di ini kuadrat. dulu di kuadrat itu. 742. 742, Bu. Berapa? 742. 742, Bu. 742. Iya, Bu. Yang ini? 742. 2500. 2.500. Nah, ini baru. Oh, iya. Nah, iya. iya, Umi. Iya. Oke, guys. Sip. Oke. Kita sekarang keluar dari room ini, kita kembali ke room utama ya.